DPR gercep banget membahas soal putusan MK. Mau batalin atau gimana? Kembali kepada sifat putusan MK yang diatur dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 adalah final and binding, terakhir dan mengikat. Terakhir artinya tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan untuk membantah atau membatalkan putusan. Mengikat artinya wajib dilaksanakan tanpa terkecuali. Mengenai putusan MK nomor 60 PUU 22 Romawi 2024 sudah sangat jelas dipaparkan dalam amar putusan. Jadi tidak perlu ada penafsiran lain. Jika ada penafsiran lain dari bunyi amar putusan tersebut, maka bisa dianggap sebagai upaya pembangkangan terhadap putusan MK dan juga konstitusi. Adapun mengenai putusan MA yang menjadi perdebatan adalah mengenai batas usia minimum kepala daerah yang berbeda dengan putusan MK. Dalam putusan Mahkamah Agung, batas minimum berlaku pada saat pelantikan, sedangkan dalam putusan MK, batas usia minimumnya tersebut berlaku pada saat pendaftaran. Yang mana yang harus dijadikan dasar untuk pembentukan PKPU, apakah putusan MA atau MK? Yang manapun nih yang lebih dahulu diputuskan, ujung-ujungnya seharusnya putusan MK yang lebih punya kekuatan absolut untuk dilaksanakan, mengingat sifat putusan MK yang final and binding dan sekaligus itu merupakan amanat konstitusi. Nah, itu pendapat gue, gak tahu kalau yang lain. Jadi jangan cuma mikir buat menjegal. Kalau cuma mikirnya untuk menjegal ya gitu sih. Ingat waktu putusan MK yang diputus oleh Paman Usman. Sebagaimanapun orang gak setuju, tetap aja dilaksanain. Walaupun itu jelas justru ada pelanggaran kode etik berat di sana. Apalagi ini kan gak ada pelanggaran kode etik di sana. Mau dibatalin. Tujuannya apa? Buat ngejegal Anies doang. Segitunya banget sama Pak Anies. Takut.